Pernahkah kamu membayangkan sebuah kebaikan kecil yang kamu lakukan di jalanan bisa mengubah seluruh hidupmu? Kadang, takdir bekerja dengan cara yang tidak masuk akal. Dia menyamarkan kesempatan besar dalam bentuk seseorang yang terlihat biasa saja. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning yang berkilau di atas aspal basah. Nadia, seorang gadis sederhana yang baru saja pulang dari bekerja, berjalan cepat sambil memeluk tasnya. Sepatunya sudah basah, rambutnya lepek, dan tubuhnya mulai menggigil. Di tengah langkah terburu-buru itu, matanya menangkap sosok seorang pria tua di pinggir jalan. Sepeda tuanya tampak rusak, rodanya miring, dan tangannya bergetar saat mencoba memperbaiki rantai. Hujan tak memberi ampun, membasahi tubuh renta itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Orang-orang berlalu begitu saja, tak peduli. Nadia berhenti. Ada perdebatan singkat di hatinya, terus berjalan atau menolong? Waktu itu ia tahu, jika ia berhenti, ia akan makin basah kuyup dan mungkin terlambat sampai rumah. Tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat. Ia memutuskan untuk melangkah mendekat. Yang Nadia tidak tahu adalah, pria tua yang ia tolong malam itu bukanlah orang sembarangan. Di balik penampilan sederhananya, dia adalah pemilik sebuah perusahaan besar yang diam-diam sedang mencari seseorang yang memiliki hati tulus. Dan pertemuan singkat di bawah hujan itu akan mengubah hidup Nadia selamanya. Di sebuah kota yang sibuk, di mana orang-orang terburu-buru mengejar waktu, tinggal seorang gadis bernama Nadia. Usianya baru menginjak 23 tahun. Hidupnya sederhana, ia bekerja di sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya. Setiap pagi, ia harus berjalan kaki cukup jauh karena gajinya belum cukup untuk membeli motor, apalagi mobil. Walaupun begitu, Nadia tidak pernah mengeluh. Ia percaya, hidup akan selalu memberi kejutan indah bagi mereka yang sabar. Hari itu, cuaca mendung. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan genangan air di pinggir jalan. Nadia pulang dari kafe setelah lembur karena rekan kerjanya sakit. Waktu sudah hampir pukul 10 malam, jalanan mulai sepi. Lampu-lampu jalan redup, beberapa toko sudah tutup. Udara dingin menusuk tulang. Nadia mempercepat langkah, takut hujan turun lagi. Namun, di tengah perjalanannya, Nadia melihat sesuatu yang membuatnya menghentikan langkah. Di seberang jalan, seorang pria tua sedang berusaha mendorong sepedanya yang rusak. Dari jauh terlihat, pria itu sedikit membungkuk, jalannya tertatih, dan sepedanya banjir lumpur. Tak ada satupun orang yang peduli. Beberapa pengendara motor malah membunyikan klakson karena pria itu menghalangi jalan. Nadia menatap sekeliling. Tidak ada yang berhenti. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Bantu dia." Tanpa pikir panjang, ia menyeberang, meski harus melewati genangan air yang membuat sepatunya basah kuyup. Saat tiba di dekat pria itu, ia tersenyum dan berkata, "Pak, sepeda Bapak kenapa?" "Biar saya bantu, ya." Pria tua itu menoleh. Wajahnya keriput, kemejanya basah oleh sisa hujan. Suaranya serak ketika menjawab, "Ban saya bocor, Nak. Saya harus dorong sampai rumah, tapi rumah saya jauh. Saya takut nggak sanggup." Nadia memandangnya penuh iba. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan untuk membantunya mendorong sepeda itu sampai rumah sang pria. Meski tahu itu akan membuatnya pulang larut, ia tidak peduli. Dalam hatinya, ia merasa tidak tega membiarkan orang tua itu berjalan sendirian di malam dingin. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara singkat.
Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Surya. Ia tinggal di sebuah kawasan yang ternyata lumayan jauh dari pusat kota. Nadia terus mendengarkan, sesekali tertawa kecil ketika Pak Surya bercerita tentang masa mudanya. Di tengah kelelahan, Nadia merasakan sesuatu yang hangat, kepuasan karena bisa membantu orang lain, meski ia sendiri hidup pas-pasan. Yang Nadia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan semakin jarang, dan suara kendaraan makin berkurang. Nadia dan Pak Surya berjalan berdampingan, mendorong sepeda yang ban depannya kempis. Setiap kali mereka melewati genangan air, Nadia akan mengangkat sedikit ujung sepatunya, walau percuma, kakinya sudah basah kuyup sejak awal. Namun, ia tidak mengeluh sedikit pun. Sementara itu, Pak Surya beberapa kali meminta maaf, merasa tidak enak telah merepotkan. "Maaf, Nak, seharusnya saya tidak membiarkan anak seusiamu pulang malam begini," katanya pelan. Nadia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga sering pulang malam. Lagi pula, kalau saya nggak bantu, siapa lagi?" Perjalanan itu terasa panjang. Hujan gerimis mulai turun lagi, membuat udara semakin dingin. Nadia merapatkan jaket tipisnya, sementara Pak Surya mulai batuk-batuk kecil. Nadia khawatir, lalu memutuskan untuk mampir sebentar ke warung kecil yang masih buka di pinggir jalan. Ia membeli teh panas dalam gelas plastik dan menyerahkannya kepada Pak Surya. "Biar badan Bapak agak hangat," ujarnya. Pak Surya menatapnya, matanya berkaca-kaca, seperti jarang sekali ada orang yang peduli padanya dengan cara seperti itu. Setelah minum teh, mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Pak Surya mulai bercerita tentang hidupnya. Ia bilang bahwa dulu ia pernah bekerja di pabrik, tetapi setelah usia senja, ia memilih untuk berjualan barang-barang kecil dengan sepedanya. Ia mengaku tinggal sendirian sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Kata-kata itu membuat Nadia terdiam cukup lama. Ia tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai, ibunya pun sudah tiada, dan sejak itu ia hanya hidup bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang ojek. Tiba di sebuah persimpangan, jalan mulai menanjak. Nafas Pak Surya mulai terengah. Nadia langsung mengambil alih mendorong sepeda, meski terasa berat karena jalannya licin akibat hujan. "Biar saya yang dorong, Pak. Bapak jalan saja di samping," ucap Nadia. Pak Surya awalnya menolak, tapi akhirnya menyerah setelah melihat tekad Nadia. Di saat itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati pria tua itu. Perasaan kagum pada gadis sederhana yang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah mobil mewah yang sedang parkir di pinggir jalan. Sopirnya menatap mereka sebentar, lalu menunduk lagi. Nadia sempat bertanya-tanya mengapa mobil semewah itu ada di jalan sempit seperti ini, tapi ia tidak terlalu memikirkan. Ia lebih fokus memastikan sepeda Pak Surya sampai di rumah dengan selamat. Akhirnya, setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah gerbang besar yang mengejutkan Nadia. Di balik gerbang itu, terlihat halaman luas dengan taman rapi dan bangunan rumah megah berarsitektur klasik. Nadia berhenti, menatap Pak Surya dengan heran. "Pak, ini rumahnya siapa?" tanyanya. Pak Surya hanya tersenyum samar, lalu menjawab singkat, "Rumah saya." Nadia tertegun. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pria tua dengan sepeda tua dan pakaian sederhana tinggal di rumah sebesar itu? Apakah ia salah dengar? Atau mungkin Pak Surya hanyalah penjaga rumah ini? Namun, sebelum sempat bertanya lebih lanjut, gerbang perlahan terbuka,
dan dari dalam keluar seorang pria paruh baya berpakaian rapi yang langsung menyapa. "Ayah, dari mana saja? Kami khawatir." Saat itu, jantung Nadia mulai berdebar. Ia belum tahu bahwa pertemuan sederhana di jalan malam itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Begitu masuk halaman rumah megah itu, Nadia merasa seperti melangkah ke dunia lain. Lantai halaman terbuat dari batu marmer, taman dipenuhi bunga warna-warni, dan lampu-lampu taman memancarkan cahaya hangat. Di kejauhan, terdengar suara air mancur yang menenangkan. Semua itu terasa kontras dengan penampilan sederhana Pak Surya yang ia temui di jalan. Nadia berjalan perlahan, masih mendorong sepeda, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Pria paruh baya yang tadi menyambut langsung mengambil alih sepeda dari tangan Nadia. "Terima kasih sudah membantu ayah saya," ucapnya ramah. Ia kemudian memanggil beberapa orang untuk membawa sepeda itu ke gudang. Nadia semakin bingung, bukan hanya karena rumah ini besar, tapi karena ada banyak orang yang tampaknya bekerja di sini, seperti asisten rumah tangga dan penjaga keamanan. Pak Surya mempersilakan Nadia masuk. "Ayo, Nak. Kamu pasti kedinginan. Masuk dulu, kita minum teh." Nadia sempat ragu. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, sudah hampir tengah malam. Tapi melihat wajah tulus Pak Surya, ia akhirnya mengangguk. Saat pintu rumah dibuka, Nadia terperangah lagi. Interiornya dipenuhi perabot mahal, lukisan-lukisan besar di dinding, dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Bau harum teh hangat dan roti panggang memenuhi ruangan. Mereka duduk di ruang tamu yang luas. Seorang wanita paruh baya membawa teh panas dan kue-kue manis. Pak Surya mulai bercerita lebih banyak. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah pendiri sekaligus pemilik sebuah perusahaan besar di kota itu, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi. Namun, ia sengaja sering berkeliling kota dengan sepeda tua, menyamar sebagai orang biasa untuk melihat kehidupan warganya secara langsung. Nadia terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia bantu malam itu adalah seorang pengusaha kaya raya. "Kenapa Bapak mau bersusah payah berkeliling seperti itu?" tanya Nadia. Pak Surya tersenyum. "Kekayaan bukan alasan untuk berhenti peduli. Kalau saya hanya duduk di kantor, saya tidak akan tahu seperti apa kesulitan orang di luar sana." Percakapan malam itu mengalir hangat. Pak Surya kemudian bertanya tentang kehidupan Nadia. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Nadia menceritakan pekerjaannya di kafe, perjuangannya membiayai kuliah yang tertunda, dan mimpinya untuk membuka usaha kecil suatu hari nanti. Matanya berkaca-kaca saat Nadia mengatakan bahwa ia tidak pernah minta imbalan apapun ketika membantu orang, karena baginya, kebaikan adalah kewajiban. Setelah cukup lama berbincang, Pak Surya mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Nadia. "Nadia, mulai besok, saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya." Nadia sontak menatapnya lebar-lebar, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Pak Surya melanjutkan, "Saya butuh orang yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Kamu sudah membuktikan itu malam ini." Hati Nadia berdebar kencang. Ia datang malam itu hanya berniat menolong, tidak pernah berpikir akan mendapat kesempatan yang bisa mengubah masa depannya. Namun, ia masih ragu, apakah tawaran itu serius atau hanya bentuk rasa terima kasih? Ia tidak tahu, tetapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan lagi sama setelah pertemuan ini. Keesokan paginya, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur, memikirkan tawaran pekerjaan dari Pak Surya. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang gadis sederhana yang bekerja di kafe kecil
dalam semalam mendapat kesempatan masuk ke perusahaan besar? Namun, ia juga menyadari bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dengan hati-hati, ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, meskipun sederhana dibandingkan pakaian para profesional kantoran. Sesampainya di gedung perusahaannya megah itu, Nadia merasa gugup. Lobi luas dengan lantai marmer putih berkilau, resepsionis yang tersenyum profesional, dan karyawan yang lalu lalang dengan jas rapi membuatnya merasa kecil. Namun, ia menguatkan diri. Saat ia menyebut namanya, resepsionis langsung memanggil seseorang untuk menjemputnya menuju lantai atas. Di sana, Pak Surya sudah menunggunya di ruang rapat. "Nadia," kata Pak Surya sambil tersenyum, "sebelum kamu benar-benar bekerja di sini, saya ingin melihat bagaimana kamu menghadapi tantangan." Ternyata, yang dimaksud adalah sebuah ujian. Nadia diminta membantu tim HR dalam menyelesaikan masalah mendesak, memverifikasi data karyawan dan mengatur ulang jadwal kerja yang berantakan. Waktunya hanya 2 hari. Nadia tidak punya pengalaman di bidang itu, tapi ia tidak mau mengecewakan. Hari pertama terasa sangat berat. Nadia harus belajar memahami sistem komputer perusahaan yang rumit, sekaligus berhadapan dengan beberapa karyawan senior yang memandangnya sebelah mata. "Anak baru, nggak punya pengalaman, ngapain dikasih tugas kayak gini?" bisik salah satu dari mereka. Nadia mendengar, tapi ia memilih diam dan bekerja keras. Ia mengingat pesan ayahnya, "Biar orang bicara, yang penting kamu buktikan dengan hasil." Malam itu, Nadia pulang larut. Matanya lelah, tapi ia tidak menyerah. Ia membuat catatan kecil di buku, mencatat semua hal yang harus ia perbaiki besok. Esoknya, ia datang lebih awal dari semua orang, bahkan sebelum lampu kantor dinyalakan. Perlahan, ia mulai memahami sistem, menata data, dan menemukan solusi untuk masalah jadwal kerja. Di akhir hari kedua, Nadia membawa hasil pekerjaannya ke meja Pak Surya. Semua data sudah rapi, jadwal kerja tersusun jelas, dan laporan kesalahan dari minggu lalu sudah teratasi. Pak Surya membaca sebentar, lalu tersenyum bangga. "Bagus sekali, Nadia. Kamu lulus ujian ini." Namun, sebelum Nadia sempat mengucapkan terima kasih, Pak Surya menambahkan, "Ini baru awal." Di dunia kerja, ujian yang sebenarnya bukan sekadar soal kemampuan, tapi soal keteguhan hati. Ucapan itu membuat Nadia sadar bahwa perjalanannya di perusahaan ini akan penuh tantangan. Tapi ia juga tahu satu hal, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan entah mengapa, ia merasakan keyakinan yang kuat bahwa semua ini bukan sekadar keberuntungan, tapi takdir. Beberapa minggu berlalu sejak Nadia resmi menjadi bagian dari perusahaan Pak Surya. Awalnya, ia ditempatkan di divisi administrasi, namun dedikasinya yang tinggi membuatnya cepat dikenal banyak orang. Tidak hanya rajin, Nadia juga selalu membantu rekan kerja tanpa pamrih. Namun, suatu hari, datang sebuah masalah besar yang membuat seluruh perusahaan geger, dan tanpa diduga, Nadia terlibat di dalamnya. Masalah itu bermula ketika sebuah proyek besar perusahaan hampir dibatalkan oleh klien penting karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan itu cukup fatal dan berpotensi membuat perusahaan kehilangan miliaran rupiah. Pak Surya sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis, sehingga manajemen harus mengambil keputusan cepat. Dalam situasi genting itu, Kepala Divisi Keuangan secara tidak sengaja mempercayakan sebagian dokumen kepada Nadia, yang saat itu sedang membantu merapikan arsip. Saat membaca dokumen tersebut, Nadia menemukan kejanggalan. Ada beberapa transaksi yang tidak masuk akal dan jumlah yang tidak sesuai. Nalurinya mengatakan ada yang salah, tapi ia juga tahu
mengungkap ini berarti bisa memicu masalah lebih besar. Bahkan, bisa jadi orang-orang berpengaruh di dalam perusahaan terlibat. Nadia dihadapkan pada pilihan sulit, menutup mata demi keamanan dirinya, atau melaporkan temuan itu dan mengambil risiko. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua hal yang akan terjadi jika ia mengambil langkah salah. Namun, ingatannya kembali ke malam hujan ketika ia menolong Pak Surya. Saat itu, ia tidak ragu mengambil keputusan untuk membantu orang yang membutuhkan. Kini, ia merasa inilah saatnya ia membalas kepercayaan yang diberikan oleh pria tua itu. Pagi harinya, Nadia memberanikan diri menghubungi Pak Surya langsung, meskipun tahu beliau sedang di luar negeri. Dalam percakapan telepon yang singkat namun tegas, Nadia menjelaskan semua temuannya. Pak Surya terdiam sejenak, lalu berkata, "Jangan lepaskan dokumen itu. Saya akan pulang secepat mungkin. Dan ingat, jangan percaya pada siapapun sampai saya datang." Kata-kata itu membuat jantung Nadia berdegup kencang. Apakah masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan? Selama 2 hari berikutnya, Nadia harus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa orang mulai curiga karena ia membawa-bawa dokumen penting. Bahkan, salah satu manajer mendesaknya untuk menyerahkan semua berkas dengan alasan akan memperbaiki laporan. Nadia menolak dengan sopan, namun di dalam hatinya ia ketakutan. Ia tahu, jika salah melangkah, ia bisa kehilangan pekerjaannya, atau lebih buruk lagi, reputasinya. Akhirnya, Pak Surya kembali ke kantor. Begitu tiba, ia langsung memanggil Nadia ke ruangannya. Dengan wajah serius, ia meminta Nadia menyerahkan dokumen asli. Setelah memeriksanya, wajah Pak Surya berubah tegang. "Kamu benar, Nadia. Ada pihak yang mencoba menggelapkan dana perusahaan. Dan berkat keberanianmu, kita bisa menghentikannya sebelum terlambat." Hari itu, Nadia resmi mendapatkan kepercayaan penuh dari Pak Surya. Tidak hanya itu, ia juga dipromosikan menjadi asisten pribadinya. Semua orang di kantor mulai menghormatinya, bukan karena jabatan atau koneksi, tetapi karena keberanian dan integritasnya. Namun, Nadia tahu ini belum akhir. Justru, ini adalah awal dari perjalanan yang akan menguji dirinya lebih jauh lagi. Beberapa hari setelah masalah besar di perusahaan terselesaikan, suasana kantor kembali normal. Namun, di balik rutinitas itu, Nadia masih penasaran. Mengapa Pak Surya, seorang pemilik perusahaan besar, memilih untuk berkeliling kota sendirian dengan sepeda tua malam itu? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, hingga suatu sore, ketika mereka sedang duduk di ruang kerja Pak Surya, Nadia memberanikan diri bertanya. "Pak, kalau boleh tahu, kenapa waktu itu Bapak ada di jalan sendirian malam-malam, dorong sepeda yang rusak?" tanyanya hati-hati. Pak Surya terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Nadia, kadang, untuk benar-benar memahami hidup, kita harus melihat dunia dari bawah, bukan dari puncak." Ucapannya singkat, namun matanya menyiratkan cerita panjang di baliknya. Melihat rasa penasaran Nadia, ia pun mulai bercerita. Ternyata, beberapa bulan sebelum pertemuan mereka, Pak Surya mengalami kejadian yang mengubah pandangannya. Ia sempat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Di masa itu, ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan bisnis hingga lupa merasakan kehidupan orang biasa. Setelah sembuh, ia bertekad untuk sesekali meninggalkan kemewahan dan hidup seperti masyarakat biasa agar tidak kehilangan rasa empati. Malam hujan saat mereka bertemu, sebenarnya Pak Surya sedang dalam perjalanan pulang dari mengunjungi seorang mantan karyawannya yang sakit. Sepedanya memang sengaja ia gunakan sebagai sarana
penyamaran agar ia bisa berbaur tanpa diketahui orang. Namun, nasib berkata lain, ban sepedanya bocor, dan ia terjebak di tengah jalan sepi. Waktu itu, saya pikir tidak ada yang akan peduli. Tapi kamu datang. Dan itu membuktikan, masih ada orang baik di dunia ini, ucapnya sambil menatap Nadia dengan penuh rasa terima kasih. Nadia terdiam. Hatinya hangat mendengar cerita itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakannya yang spontan malam itu ternyata begitu berarti bagi seseorang seperti Pak Surya. Baginya, membantu hanyalah hal kecil. Namun, bagi Pak Surya, itu adalah pengingat bahwa kebaikan tulus masih ada di dunia yang seringkali keras ini. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar antara atasan dan bawahan. Ada rasa saling menghargai yang mendalam. Pak Surya mulai mengajak Nadia untuk mendampinginya dalam kegiatan sosial perusahaan, mengunjungi panti asuhan, membantu korban bencana, dan mendengar keluhan warga di sekitar proyek-proyek perusahaan. Nadia pun semakin mengerti mengapa Pak Surya begitu dihormati banyak orang. Namun, di tengah semua itu, Nadia juga mulai menyadari sesuatu. Menjadi dekat dengan orang berpengaruh berarti ia harus siap menghadapi tatapan iri dan prasangka dari orang lain. Dan ia belum tahu bahwa ujian terbesarnya justru masih menunggu di depan mata. Hubungan dekat antara Nadia dan Pak Surya mulai menjadi perbincangan di kantor. Awalnya, hanya sekadar bisik-bisik kecil, namun lama-kelamaan, suara-suara itu menjadi semakin lantang. Beberapa karyawan mulai memandang Nadia dengan tatapan sinis. Pasti ada udang di balik batu, gumam seorang staf senior saat Nadia lewat. Bahkan, ada yang berani mengatakan bahwa Nadia sengaja mendekati Pak Surya demi jabatan dan uang. Awalnya, Nadia mencoba tidak peduli. Ia fokus bekerja, mengikuti semua instruksi, dan membuktikan kemampuannya lewat hasil kerja. Namun, fitnah itu semakin menjadi-jadi ketika sebuah email anonim masuk ke jajaran direksi, menuduh Nadia terlibat dalam penggelapan dana. Tuduhan itu sepenuhnya tidak benar, tetapi cukup membuat citranya di perusahaan terguncang. Suatu siang, Nadia dipanggil ke ruang rapat khusus. Beberapa manajer senior menatapnya dengan raut curiga, sementara Pak Surya duduk diam di ujung meja, memandangnya tajam. Nadia, ujar salah satu manajer, ada tuduhan serius terhadapmu. Kami perlu penjelasan. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Nadia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan gemetar di tangannya. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar, dan meminta mereka memeriksa kembali semua catatan keuangan yang dituduhkan padanya. Saya tidak pernah menyentuh uang perusahaan, apalagi menggunakannya untuk kepentingan pribadi, katanya mantap. Beberapa manajer masih terlihat ragu, tapi Pak Surya tetap memperhatikannya tanpa memotong pembicaraan. Setelah rapat itu, Pak Surya memanggil Nadia ke ruang kerjanya secara pribadi. Dengan nada yang lembut, ia berkata, saya percaya padamu. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini, kebaikan kadang justru membuat orang lain iri. Kita tidak bisa menghentikan semua fitnah, tapi kita bisa membuktikan kebenaran dengan tindakan. Kata-kata itu membuat Nadia terharu, sekaligus menambah tekadnya untuk membersihkan namanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Nadia bekerja tanpa lelah mengumpulkan bukti yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia memeriksa laporan keuangan, mencari siapa yang sebenarnya membuat transaksi mencurigakan itu. Perlahan, ia menemukan jejak yang mengarah pada seorang karyawan senior yang ternyata punya dendam pribadi terhadapnya sejak awal. Ketika bukti itu akhirnya diserahkan kepada Pak Surya, ia tidak menunggu lama untuk bertindak.
Karyawan yang bersalah langsung dipanggil dan dihadapkan pada dewan direksi. Semua fitnah terhadap Nadia terbongkar di hadapan seluruh manajemen. Suasana kantor yang sebelumnya penuh gosip mendadak senyap, sementara orang-orang yang pernah meremehkannya kini tak berani menatap matanya. Namun bagi Nadia, kemenangan ini bukan soal membungkam orang yang memfitnahnya. Baginya, ini adalah pelajaran berharga, bahwa dalam perjalanan menuju sukses, ujian terbesar bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan bagaimana ia menjaga integritas di tengah badai fitnah dan iri hati. Beberapa minggu setelah fitnah itu dibongkar, suasana di kantor kembali tenang. Namun, bagi Nadia, banyak hal sudah berubah. Ia kini lebih dihormati oleh rekan-rekannya, tapi juga lebih waspada. Ia belajar bahwa kepercayaan dan reputasi adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dengan hati-hati. Di tengah rutinitasnya yang padat, ia tidak pernah menyangka bahwa Pak Surya sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Suatu pagi, Pak Surya memanggil Nadia ke ruang kerjanya. Nada suaranya serius, tapi senyumnya tetap hangat. Nadia, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Hari ini, kamu ikut saya keluar kantor, ujarnya. Tanpa banyak bertanya, Nadia mengangguk. Mereka berdua pun berangkat menggunakan mobil pribadi Pak Surya, tanpa memberitahu tujuan kepada siapapun. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam, hingga akhirnya mereka berhenti di depan sebuah bangunan besar yang terlihat seperti ruko baru direnovasi. Pintu masih tertutup rapat, namun dari luar terlihat papan nama yang tertutup kain putih. "Ini apa, Pak?" tanya Nadia bingung. Pak Surya hanya tersenyum misterius. Mereka masuk ke dalam. Ruangan itu luas, bersih, dan kosong, seperti siap digunakan untuk memulai sebuah usaha. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan setumpuk dokumen di atasnya. "Nadia," kata Pak Surya, "tempat ini milikmu sekarang. Saya tahu kamu pernah bilang ingin punya usaha sendiri. Anggap ini sebagai hadiah atas semua kerja keras dan kejujuranmu." Nadia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Pak, ini terlalu banyak. Saya bahkan belum melakukan apa-apa untuk membalas semua kebaikan Bapak," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Surya menatapnya dengan tatapan seorang ayah yang bangga kepada anaknya. "Kamu sudah melakukan hal yang jauh lebih berharga. Kamu mengajarkan saya bahwa kebaikan tulus masih ada di dunia ini." Pak Surya lalu menjelaskan bahwa ia tidak hanya memberikan tempat ini, tapi juga akan membantu membiayai operasional awal usaha tersebut. "Kamu bebas mengelolanya sesuai mimpimu. Tapi ingat, gunakanlah tempat ini untuk membawa manfaat, bukan hanya untuk mencari keuntungan," pesannya. Air mata Nadia menetes. Ia memeluk Pak Surya erat-erat, tak peduli bahwa mereka sedang berdiri di tengah ruangan kosong. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Baginya, ini bukan sekadar hadiah, tapi juga bukti bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada kita, entah cepat atau lambat. Hari itu menjadi awal babak baru dalam hidup Nadia. Dari seorang gadis sederhana yang menolong pria tua di jalan, ia kini menjadi pengusaha muda dengan dukungan penuh dari seorang mentor yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Dan semua itu terjadi hanya karena ia memilih untuk berhenti sejenak dan membantu tanpa pamrih di malam hujan itu. Hidup seringkali menguji kita dalam momen-momen kecil yang terlihat sepele. Malam itu, Nadia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk menolong seorang pria tua yang asing baginya akan membuka jalan menuju masa depan yang begitu berbeda. Ia tidak tahu bahwa di balik tubuh renta dan sepeda tua itu, tersembunyi seorang pemilik perusahaan besar yang memiliki hati selembut hujan malam itu. Dari kisah ini,
kita belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin kita tidak langsung melihat balasannya. Mungkin kita bahkan lupa bahwa kita pernah melakukannya. Tapi Tuhan punya cara untuk mengembalikannya di waktu yang paling tepat, dengan cara yang seringkali melebihi dugaan kita. Nadia mengajarkan kita bahwa membantu orang bukan soal kita mampu atau tidak, melainkan soal mau atau tidak. Bahwa di tengah dunia yang kadang sibuk dengan urusan sendiri, masih ada ruang untuk berhenti sejenak, mengulurkan tangan, dan memberikan senyum. Dan Pak Surya membuktikan bahwa di balik kekuasaan dan kekayaan, yang membuat seseorang benar-benar dihormati bukanlah apa yang ia miliki, tapi bagaimana ia menggunakan hartanya untuk memberi makna bagi orang lain. Jadi, ketika kamu bertemu seseorang di jalan, atau melihat orang lain dalam kesulitan, jangan ragu untuk membantu. Siapa tahu, di balik pertemuan itu, ada takdir besar yang sedang Tuhan tulis untuk hidupmu. Karena pada akhirnya, kebaikan tidak pernah sia-sia. Ia akan berputar, kembali, dan menghampiri kita, kadang dalam bentuk yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Malam hujan itu hanyalah awal bagi Nadia, dan mungkin, suatu hari nanti, awal itu juga akan datang untukmu.